kedua, Bapak Ibu, terkait tema kita, kuat dalam iman, nyata dalam kasih. Iman berbicara itu pribadi, satu-satu, tidak berkelompok, anak, ibu, tidak, pribadi. Masuk kedua, mengapa kita harus mengasihi? Nah, kalau kita sudah diteguhkan iman kita, percaya kepada Yesus Kristus, tidak hanya pada diri, harus ada dampak. Dampak dimulai dari rumah. Mengasihi itu sulit kalau kita tidak kenal, tapi akan lebih enak kalau itu adalah orang terdekat kita. Ibu-ibu, gampang nggak mengasihi anak kita? Gampang nggak Bapak Ibu? Gampang. Gampang nggak Bapak Ibu? Gampang. Bapak Ibu! Gampang. Waduh, opa-opa jangan karena udah tua nggak ada suara. Bapak Ibu! Gampang. Nah, gampang kan? Karena darah daging kita. Tapi ibu-ibu gampang nggak mengasihi suami? Oh, tunggu dulu Pak Pendeta, udah nggak kerja lagi suami saya. Nggak ada penghasilannya, gimana ini? Tergantung tanggal. Tergantung tanggal, apalagi ini tanggal rawan Bapak Ibu. Tanggal berapa ini? 27. Ini tanggal kue. Waduh, asli itu pengaruh loh panggilan kepada suami. Tanggal 1 juga, oh sayangku, ini makananmu. Tanggal 20 ke atas, ambil itu. Jatuh handuk dimarahin Pak, 1 jam. Wah, macam lah. Itu kalau tanggal 27. Ada yang menarik kata yang digunakan, terkhusus Bapak Ibu ayat 12. Saya bacakan ya. Karena itu sebagai orang pilihan yang dikuduskan dan dikasihinya, apa katanya? Kenakanlah belas kasihan. Bapak Ibu tahu arti kenakanlah? Apa itu arti kenakanlah? Ada yang tahu? Kenakanlah, apa yang biasa kita kenakan? Pakaian. Hah? Pakaian. Pakaian Bapak Ibu, saya tadi malu aduh, ini Pak Kedar ini nggak ngasih tahu saya, aturan saya pakai jubah putih kan supaya tinggal terangkat kan, karena semua baju putih, aduh supaya menunjukkan identitas. Di sini ada yang ibu-ibu kadang bingung, kalau mau ada acara mau pakai baju apa, ada yang bingung. Angkat tangan dulu ibu-ibu itu, yang kadang udah seminggu ini, minggu depan ada misalnya ibadah persekutuan, warnanya bajunya itu warna hijau lah contohnya, itu udah repot ini. 1 minggu, ayo bajuku harus ada yang lebih apik dari temanku. Atau juga mengatakan, aku nggak ada baju loh. Padahal ketika masuk ke kamar dibuka lemari, baju tok Pak, 3 lemari. Ada ibu-ibu di sini seperti itu? Banyak. Mana tunjuk Pak, tunjuk yang mana orang yang kita lihat, mana dia, mana? Nggak ada ya? Oh ada Bu ya, puji Tuhan ya Bu ya, nanti dapat nasi kotak 2 lah yang angkat tangan ya. Kenakanlah, mengasihi itu Bapak Ibu seperti kita mengenakan pakaian. Pakaian yang kita kenakan untuk apa Bapak Ibu? Supaya apa? Supaya penampilan kita bagus, terlihat, ya kan? Belum lagi kalau berbicara tentang kenakanlah alis mata. Ibu-ibu pernah loh saya layani ibu-ibu, dia terlambat ke gereja. Kenapa dia terlambat? Karena memasang itu alis mata dengan mengaku. Ngeceknya itu bisa lama. Di sini ada ibu-ibu seperti itu. Mana tunjuk lagi Bu yang mana dia? Tapi jangan angkat tangan Bu, rawan nanti ya. Kenakanlah, artinya mengasihi itu harus nyata. Dan tidak usah jauh-jauh Bapak Ibu. Kita mulai dari rumah tangga, dari anak, istri, suami. Karena apa Bapak Ibu? Saat ini si iblis begitu luar biasa. Dia tidak menyerang yang aneh-aneh. Dia serang rumah tangga Kristen. Rumah tangga yang mengasihi Tuhan dia serang. Saat ini zaman sudah sangat canggih ya Bapak Ibu ya. Teknologi. Kira-kira banyaknya suami-suami atau orang tua ketika pulang ke rumah, apa yang ditanyakan kadang? Baiknya apa yang ditanya Bapak Ibu? Kalau misalnya idealnya, kita masuk ke rumah, komunikasi ke rumah, apa yang kita tanyakan ke anak kita atau ke istri? Sudah makan, sayang, kan kita istri, sudah makan anakku, kan biasa kita gitu ya baiknya Ibu ya. Enak nggak kalau seperti itu? Enak kan? Tapi sekarang apa? Datang, lewat aja. Wifi-nya kok mati? Ya kan? Ini ada yang ganti password, ya kan?
Atau kalau datang kita beli makanan, Bapak Ibu, ya kan? Kita jajan di meja makan. Harusnya apa yang kita lakukan, Bapak Ibu? Berdoa kan? Ini Kristen kan di sini. Tapi kok nggak ragu-ragu bilang berdoa ibu-ibu? Apa yang harus dilakukan? Berdoa. Tapi nyatanya apa? Oh, sabar. Selfie dulu, foto dulu. Jepret. Sabar. Ini sopnya nggak kelihatan, ini ulang lagi. Habis. Kambuh mahnya, Bu. Kambuh. Banyak saat ini kita tidak siap jadi berkat bagi rumah tangga. Apalagi di tengah-tengah kesibukan, kita lupa mengasihi orang terdekat kita. Sederhana. Mengapa kita harus mengasihi? Ini perintah Tuhan, Bapak Ibu. Perintah Tuhan bagi kita. Firman Tuhan dalam Wahyu jelas. Di masa akhir-akhir zaman, kasih itu akan menjadi dingin, katanya Bapak Ibu. Pudar. Maka ini di ibadah ini saya mengajak kita lagi. Yang orang tua yang punya anak, ayo bangun kembali rumah tangga kita. Jangan kita anggap ketika kita sudah bekerja, membutuhi makan minum itu sudah cukup. Tidak. Ada figur yang dibutuhkan seorang anak untuk kita. Oh Pak Pendeta, anakku udah dewasa semua, udah nikah. Ada yang dibutuhkan anak-anak kita walaupun sudah dewasa. Salah satunya mendoakan. Banyak saat ini orang malas berdoa. Ataupun sudah tua, nggak usahlah berdoa, udah aman lah. Enggak. Kami yang saat ini yang sudah menikah, kami sangat butuh doa orang tua kami. Karena katanya setua apapun, sehebat apapun anak-anak, ketika dia sudah pulang ke rumah, dia adalah sebatas anak yang harus dinasehati, didoakan, diarahkan. Maka ini menjadi tanggung jawab wujud kasih nyata kita kepada keluarga kita. Sebagaimana Kristus yang telah menyatakan kasihnya, Bapak Ibu. Dia terlihat disalib, semua orang melihat. Sehingga orang melihat bahwa Kristen itu adalah wujud kasih yang nyata yang dapat dibagikan bagi sekitarnya. Maka daripada Bapak Ibu, sederhana firman Tuhan ini, mengapa kita harus kuat di dalam iman berbicara. Pribadi kita dulu harus mengenal siapa Tuhan kita, siapa Allah yang kita sembah. Ketika kita sudah paham itu, kita dituntut untuk mengasihi, berbagi kasih. Dan itu tidak dimulai dari yang jauh, dimulai dari rumah tangga kita. Maka penting bangun mesbah doa. Wujud kasih kita ajarkan anak-anak kita tentang mesbah doa. Bapak Ibu, saya mau tanya, di sini setiap hari ada nggak duduk bersama dengan anaknya? Nggak ada. Atau malam atau pagi duduk sama-sama, duduk, kalau nggak di meja makan atau pas malam lah berdoa, ada nggak Bapak Ibu? Ada ya Ibu ya. Gimana? Enak nggak Ibu? Enak kan? Enak. Di situlah kita bisa memberikan nasihat, terus mengucap syukur. Karena banyak saat ini lupa Bapak Ibu. Orang-orang tidak menganggap penting itu. Serius kerja, akhirnya terbengkalai. Dan itu berdampak bukan saat ini, tapi beberapa tahun ke depan. Sehingga ketika anak-anak kita tidak didik, tidak ajarkan dalam kasih Tuhan, 10 tahun kemudian kita tidak bisa kontrol mereka. Dan itu membuat kita susah. Maka saat ini Bapak Ibu, walaupun mungkin sudah banyak yang sepuh ya, anaknya yang jauh, udah ajak berdoa. Oh Pak Pendeta tidak di tempat dia, jauh, ajak lewat video call. Doakan Bapak Ibu. Dengan itulah nanti kita akan menunjukkan kasih yang nyata. Dan ketika Bapak Ibu berdampak, bertumbuh, bersatu. Mengapa kita harus bersatu? Ini luar biasa, ini menjadi satu penting juga panggilan kita. Orang Kristen dipanggil bukan untuk pribadinya, orang Kristen dipanggil diselamatkan bukan untuk keluarganya saja. Orang Kristen dipanggil untuk betul-betul berdampak kepada banyak orang. Secara khusus di sini ya, persekutuan umat Kristen Perumahan Dirgantara ya Bapak Ibu ya. Saya kira dari Perumahan Araya ini ya. Perumahan Dirgantara dan sekitarnya. Ini menarik. Kalau namanya persekutuan Bapak Ibu,
itu bukanlah satu jenis, ya, bukan satu suku, bukan satu umur, bukan satu pekerjaan, sangat beragam. Bahkan kalau kita baca tadi di ayat 9, dalam hal ini tiada lagi orang Yunani atau orang Yahudi, orang bersunat atau tak bersunat, orang barbar atau orang Skit, budak ataupun orang merdeka. Artinya berbicara persekutuan, jangan kita bawa latar belakang kita. Jangan kita bawa kehebatan kita. Jangan kita bawa kita yang kemampuan kita. Tapi yang kita bawa adalah kasih. Kasih menghargai satu dengan yang lain. Saya mau tanya Bapak Ibu, di sini ada yang suka kopi? Boleh angkat tangan Bapak?